Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI, Yokuritsu Junbi Kosakai, pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada, yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Widyonegara dilantik sebagai ketua dan wakilnya adalah Ichibamase Yoshio yang berasal dari Jepang dan Suroso yang berasal dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama bertempat di Gedung Suwasangir atau Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman Ichibamase Suroso serta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya ada seorang wakil dari Jepang dan tentu saja seorang majelis Islam dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpulnya di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide atau gagasan dalam rumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya silakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Ada rumusan yang saya usulkan, di antaranya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan. Mohon untuk dipertimbangkan dan terima kasih. Silakan anggota lainnya untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama 5 dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar.
Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seseorang teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini, yaitu Pancasila. Panca artinya lima, dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang lima itu, saya boleh peras sehingga tinggal tiga saja disebut sila. Dan jika saya peras lagi menjadi satu, maka dinamakan sosionasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silahkan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih. Itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Saya selaku ketua perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan, Mr. Terima kasih. Selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir, menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut. Yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih orang judul. Terima kasih kepada Mr. Ichi Magase yang menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, kita tadi sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno-Hatta. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Mengenai rumusan dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda merumuskan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama yang dimulai dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua, dipilihlah Insinyur Soekarno dan anggotanya terdiri atas Dr. Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subandyo, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, K.H. Warsid Hashim, dan Adi Kusno Cokro Suyoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Setelah melaksanakan sidang pertama, anggota BPUPKI melanjutkan sidang kedua yang belum selesai. Setelah BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945, kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Benar kata Hajiman, kita harus merumuskan dasar negara dan hukum dasar negara segera. Lagi pula Jepang telah menjanjikan kemerdekaan pada 7 September 1944 dan 29 Mei 1945. Saya rasa Benar Maramis, walaupun pada sidang 1 lalu Muhammad Yamin, Mr. Soekarno, dan Insinyur Soekarno telah mengusulkan pendapat akan dasar negara, kita harus membuat kesepakatan akhir. Baik, seperti usulan asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia oleh Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. Bagaimana isinya Muhammad Yamin? Ini Soekarno. 1.
peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Lalu Supomo mengusulkan konsep dasar negara pada 31 Mei 1945, bukan? Benar Muhammad Yamin. Saya mengusulkan dasar negara Indonesia Merdeka yang isinya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Sedangkan saya mengusulkan Pancasila yang isinya 1. Nasionalisme atau peri kebangsaan, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Baiklah, sekarang untuk melanjutkan sidang kedua yang kemarin sempat tertinggal, kita membutuhkan laporan hasil kerja panitia perancang UUD yang telah dibentuk pada sidang kedua ini. Tentu, panitia telah merumuskan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan UUD, dan batang tubuh UUD. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Ya, Malinis. Sedangkan batang tubuh Undang-Undang Dasar dirumuskan oleh panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Benar. Lalu konsep batang tubuh disempurnakan oleh panitia penghalus bahasa. Panitia perancang UUD telah menjalankan tugas dengan baik. Secara bagaimana keputusan akhir kita? Baiklah, setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya kita selesai merancang